Tom Hai kembali memantik perhatian publik tanah air setelah mengisyaratkan minatnya untuk bermain di Liga 1. Dalam berbagai kesempatan, termasuk siniar pribadinya, ia menyampaikan ketertarikannya pada atmosfer rivalitas sepak bola Indonesia yang dinilainya unik dan penuh gairah. Pernyataan ini menjadi sorotan karena kontraknya bersama Almere City baru akan berakhir pada Juni 2025, namun posisinya di klub tersebut mulai tidak pasti. Ancaman degradasi Almere City dari Eredivisie turut memperkuat kemungkinan Hai mencari tantangan baru di luar Belanda. Situasi Almere City yang rawan terdegradasi membuat Hai dan rekan-rekannya tampil habis-habisan di akhir musim, demi mempertahankan tempat atau menarik perhatian klub lain. Namun menariknya, Hai secara terbuka menyebut Liga 1 Indonesia sebagai alternatif yang masuk akal. Ia bahkan menyebutkan secara spesifik bahwa ingin merasakan langsung atmosfer panas derby Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Ini bukan sekadar basa-basi, karena ia menyampaikan hal itu dalam podcast miliknya yang dikenal jujur dan reflektif. Minat Hai terhadap sepak bola Asia Tenggara bukan hanya sebatas liga domestik. Ia juga menunjukkan ketertarikan pada duel klasik Indonesia versus Malaysia yang disebutnya sebagai derby sesungguhnya di tingkat internasional. Sayangnya, hingga kini ia belum pernah merasakan laga syarat gengsi itu karena belum bergabung saat Indonesia terakhir menghadapi Malaysia. Namun, peluang itu terbuka dalam waktu dekat. Kabar menyebutkan bahwa Indonesia akan bertemu Malaysia dan Lebanon dalam turnamen segitiga FIFA Matchday pada September 2025, membuka kesempatan Hai menjalani laga impiannya. Nama Persija dan Persib kembali mencuat saat Hai ditanya soal klub-klub Indonesia yang menarik minatnya. Ia mengaku terkesan dengan profesionalisme dan basis supporter besar dua raksasa Liga 1 itu. Publik sepak bola Indonesia terus bertanya-tanya soal kelanjutan proses naturalisasi Mauro Zylstra. Menjawab spekulasi tersebut, PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga akhirnya memberikan penjelasan resmi. Ia menyebut bahwa proses administrasi Zylstra belum bisa dilanjutkan karena masih ada tahapan penting yang harus dipenuhi. Meskipun belum bergabung, Mauro tetap berada dalam pantauan serius PSSI sebagai calon pemain potensial masa depan timnas. Ketertarikan terhadap Mauro bukan tanpa alasan. Saat ini, timnas Indonesia masih sangat bergantung pada Ole Romeni sebagai ujung tombak utama. Sementara itu, beberapa striker lainnya belum menunjukkan konsistensi yang memuaskan. Dengan kehadiran Mauro, pelatih akan memiliki lebih banyak pilihan taktis di sektor depan. Selain itu, usianya yang masih muda menjadi nilai tambah, karena Mauro bisa menjadi investasi jangka panjang jika proses naturalisasi berjalan lancar. Arya Sinulinga menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dipaksakan dan harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia menyebut bahwa PSSI tengah menyusun strategi yang matang agar keputusan soal Mauro tidak diambil secara terburu-buru. Tidak ada pemain keturunan lain yang sedang diproses untuk timnas senior saat ini, menandakan bahwa fokus PSSI sepenuhnya diarahkan kepada pemain yang sudah tersedia maupun yang sedang dijajaki seperti Mauro. Di sisi lain, pelatih kepala Patrick Kluivert memilih untuk sementara memaksimalkan komposisi pemain yang sudah ada. Mengingat dirinya baru memimpin 2 pertandingan, Kluivert butuh waktu untuk mengenal karakter dan kemampuan para pemain. Timnas juga tengah bersiap menjalani pemusatan latihan pada bulan Mei untuk menghadapi laga berat melawan Cina dan Jepang. Dengan performa yang cukup solid dalam 2 laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain, Kluivert merasa belum perlu melakukan penambahan pemain baru dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan menggelar training camp di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 tim kuat Asia, Cina dan Jepang. Keputusan ini dijelaskan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut bahwa kali ini para pemain punya waktu persiapan lebih panjang karena sebagian besar kompetisi domestik berakhir pada bulan Mei. Ini memungkinkan pelatih Patrick Kluivert memanggil pemain lebih awal untuk menjalani pemusatan latihan intensif. Bali dipilih karena dianggap sebagai lokasi dengan fasilitas lengkap dan suasana kondusif untuk menjaga fokus pemain. Suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dinilai ideal untuk pengondisian fisik dan mental para pemain. Selain itu, Bali juga menawarkan sarana latihan modern yang sesuai standar internasional, mendukung kebutuhan timnas untuk berlatih secara optimal jelang laga berat melawan 2 raksasa Asia Timur tersebut. Muncul pertanyaan publik mengapa TC tidak dilakukan di ibu kota negara, IKN, yang kini memiliki fasilitas baru. Arya menjelaskan bahwa infrastruktur di IKN saat ini masih diperuntukkan untuk timnas kelompok umur dan timnas putri. Fasilitas penginapan di IKN disebut masih berupa mes yang belum memenuhi standar akomodasi timnas senior. PSSI menargetkan TC di Bali dimulai pada 26 Mei, tepat sehari setelah berakhirnya Liga 1 musim ini. Jadwal ini memungkinkan pemain masuk masa libur dan langsung bergabung untuk TC tanpa jeda panjang. Pemain-pemain yang telah libur lebih awal pun akan dipanggil untuk berkumpul lebih dulu. Dengan waktu yang cukup,
Patrick Kluivert bisa memaksimalkan masa adaptasi dan persiapan teknis tim sebelum melakoni laga penting. TC ini menjadi momentum penting bagi timnas senior yang tengah berada dalam sorotan besar publik. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat gebrakan dengan memanggil dua pemain muda potensial, Ulla Romeni dan Marcelino Ferdinand. Keduanya kini memperkuat Oxford United di kompetisi kasta kedua Liga Inggris EFL Championship. Langkah ini diambil jelang dua laga krusial timnas melawan Cina dan Jepang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kluivert serius membangun tim dengan kombinasi pengalaman dan potensi besar. Ulla Romeni tampil sebagai starter di laga terakhir Oxford United melawan Swansea City, menunjukkan ketajaman dan visi bermain yang solid. Sementara Marcelino Ferdinand akhirnya mencatat debut resminya di Eropa, masuk sebagai pengganti Romeni di menit-menit akhir pertandingan. Momen itu menjadi tonggak penting bagi Marcelino, yang telah dinanti kiprahnya oleh pecinta sepak bola tanah air. Pertandingan tersebut berakhir imbang 3-3, menjadi panggung pembuktian bagi keduanya bahwa mereka layak bersaing di level tinggi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif performa mereka dan menyebutkan bahwa keduanya layak memperkuat skuad Garuda. Ia menekankan pentingnya pengalaman bermain di Eropa untuk meningkatkan mental dan kualitas pemain di lapangan. Dengan menghadapi tim sekelas Cina dan Jepang, Indonesia butuh pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan dan ritme cepat pertandingan internasional. Menurut Erick, peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka dan membutuhkan kekuatan penuh dari seluruh elemen terbaik. Pemanggilan Romeni dan Marcelino juga memperlihatkan keseriusan PSSI dalam membangun tim nasional jangka panjang. Pemain diaspora dan pemain muda potensial di luar negeri kini dipantau ketat demi menemukan kombinasi terbaik. Marcelino yang berposisi sebagai gelandang serang, serta Romeni yang bisa diandalkan di lini depan, diharapkan bisa menambah dinamika permainan tim. Elkan Bagot membawa angin segar bagi timnas Indonesia setelah tampil penuh selama 90 menit dalam kemenangan telak 4-1 Blackpool atas Bristol Rovers. Laga ini digelar di Stadion Bloomfield Road dan menjadi penutup musim kompetisi League One, kasta ketiga sepak bola Inggris. Penampilan solid Bagot di jantung pertahanan memberi sinyal kuat bahwa ia tengah berada dalam performa terbaik. Momentum ini datang pada waktu yang tepat jelang pertandingan penting timnas menghadapi Cina dan Jepang. Blackpool mengakhiri musim dengan hasil positif, menempati posisi ke-9 dari 24 tim dan mengoleksi total 67 poin. Selama musim berlangsung, tim mencatatkan 17 kemenangan, 16 imbang, dan hanya 13 kekalahan. Konsistensi tim ini ikut mengangkat performa individu Bagot yang turut ambil bagian dalam menjaga lini belakang. Di laga terakhir, permainan disiplin dan tenang yang ditunjukkannya mendapat pujian dari para pengamat lokal. Secara keseluruhan, Bagot tampil dalam 18 pertandingan musim ini dan mencatatkan 1 assist sebagai bek tengah. Meski bukan jumlah yang mencolok, namun keberadaannya cukup berpengaruh dalam struktur pertahanan tim. Kebugaran fisik dan kestabilan penampilan di laga terakhir menjadi sinyal positif bagi pelatih Patrick Kluivert. Ini membuktikan bahwa Bagot siap tampil maksimal membela Merah Putih dalam laga internasional yang sangat menentukan. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan berat pada Juni mendatang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni, lalu dilanjutkan kontra Jepang pada 10 Juni. Kehadiran Elkan Bagot di skuad Garuda diharapkan mampu memperkokoh lini belakang yang akan menghadapi tekanan besar dari 2 lawan tangguh. Dengan pengalaman dan kondisi fisik yang prima, Bagot diyakini bisa menjadi benteng kokoh di pertahanan Indonesia. Martin Paes memberikan peringatan serius soal kekuatan timnas Cina jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ia menyoroti pertahanan blok rendah milik Cina yang sangat sulit ditembus, bahkan sempat membuat skuad Garuda frustrasi pada pertemuan sebelumnya. Menurut Paes, gaya bertahan rapat ala The Dragons menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus diantisipasi Indonesia jika ingin meraih kemenangan. Analisa ini jadi bekal penting bagi pelatih Patrick Kluivert dalam merancang strategi efektif. Tak hanya soal bertahan, Paes juga menekankan bahwa Cina sangat mematikan dalam situasi bola mati dan transisi cepat. Gol-gol yang dicetak Cina ke gawang Indonesia sebelumnya sebagian besar lahir dari skema seperti ini. Lini belakang Indonesia sering kesulitan merespons bola-bola mati yang akurat dan pergerakan cepat setelah kehilangan bola. Paes berharap rekan-rekannya lebih disiplin dan fokus, karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal dalam pertandingan seketat ini. Di balik peringatan itu, Paes tetap optimistis timnas Indonesia telah berkembang secara taktik dan mental. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang, ia yakin tim pelatih sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan. Performa lini serang pun disebut menunjukkan peningkatan,
dengan kombinasi pemain muda dan diaspora yang makin padu. Meski akan bermain di kandang, Paes tetap menekankan pentingnya fokus dan kerja keras sepanjang 90 menit menghadapi tim sekelas Cina. Sayangnya, Martin Paes sendiri tidak bisa turun membela timnas dalam laga penting ini akibat akumulasi kartu kuning. Absennya Paes menjadi kehilangan besar di sektor penjaga gawang, apalagi ditambah dengan ketidakhadiran Marcelino Ferdinand karena alasan serupa. Dua pemain kunci ini akan absen saat Indonesia menghadapi ujian berat melawan Cina, memaksa pelatih Kluivert untuk mencari alternatif komposisi terbaik agar skuad Garuda tetap kompetitif.